Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Gina Gisela dan Tiffany Nuaida dari program studi pendidikan biologi akan mempresentasikan materi tentang gizi seimbang bagi balita, bagi anak remaja dan dewasa. Langsung saja, yang pertama itu pengertian gizi seimbang. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Kemudian prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang harus diterapkan sejak anak usia dini hingga usia lanjut. Ibu hamil, remaja perempuan, serta bayi sampai usia 2 tahun merupakan kelompok usia yang penting menerapkan prinsip gizi seimbang. Kelompok ini adalah kelompok kritis tumbuh kembang manusia yang akan menentukan masa depan kualitas hidup manusia. Selanjutnya itu tumpeng gizi seimbang. Gizi seimbang di Indonesia divisualisasikan dalam bentuk tumpeng gizi seimbang atau disingkat dengan TGS yang sesuai dengan budaya Indonesia. TGS dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan manusia seperti bayi, balita, remaja, dewasa, dan usia lanjut, dan sesuai keadaan kesehatan seperti hamil, menyusui, aktivitas fisik, dan sakit. TGS terdiri dari beberapa potongan tumpeng, yaitu 1 potongan besar golongan makanan karbohidrat, 2 potongan sedang dan 2 potongan kecil yang merupakan golongan sayuran dan buah. 2 potongan kecil di atasnya yang merupakan golongan protein hewani dan nabati, dan 1 potongan terkecil di puncak yaitu gula, garam, dan minyak yang dikonsumsi seperlunya. Potongan TGS juga dilapisi dengan air putih yang idealnya dikonsumsi 2 liter atau 8 gelas sehari. Luasnya potongan TGS ini menunjukkan porsi konsumsi setiap orang per hari. Karbohidrat dikonsumsi 3-8 porsi, sayuran 3-5 porsi sedikit lebih besar dari buah, 2-3 porsi, serta protein hewani dan nabati 2-3 porsi. Konsumsi ini dibagi untuk makan pagi, siang, dan malam. Kombinasi makanan perharinya perlu dilakukan. Di bagian bawah TGS terdapat prinsip gizi seimbang yang lain, yaitu pola hidup aktif dengan berolahraga, menjaga kebersihan, dan pantau berat badan. Gizi seimbang bagi balita. Umur balita mulai dari 1-5 tahun. Pada usia ini anak sudah harus makan seperti pola makan keluarga, yaitu sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan. Porsi makan pada usia ini setengah dari porsi orang dewasa. Memasuki usia 1 tahun pertumbuhan mulai lambat dan permasalahan mulai sulit makan muncul. Sementara itu aktivitas mulai bertambah dengan bermain sehingga makan dapat dilakukan sambil bermain. Namun akan lebih baik kalau makan dilakukan bersama seluruh anggota keluarga dengan mengajarkannya duduk bersama di meja makan. Menu sehari-hari bagi balita. Untuk mempermudah dalam penentuan jenis makanan untuk sang balita, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 telah membuat contoh konsumsi makanan untuk memenuhi kecukupan gizi balita, yaitu kita lihat pada tabel makan pagi: nasi atau tim atau bubur nasi, semur bola-bola daging giling, tahu isi, di dalamnya itu wortel, tahu, bayam. Selingan jam 10, bubur kacang hijau. Makan siang nasi atau tim atau bubur nasi, sop bakso ikan plus wortel plus buncis. Kemudian ada tempe dan ada jeruk. Selingan jam 16, puding buah. Makan malam nasi atau tim atau bubur nasi, opor telur, perkedel tahu plus sayuran, tumis kacang panjang, kemudian ada pisang. Selingan jam 21 itu susu. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian makan anak usia 1-5 tahun. Yang pertama, selalu variasikan makanan yang diberikan, meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah. Usahakan protein yang diberikan juga berganti sehingga semua zat gizi terpenuhi. Yang kedua, variasikan cara mengolah sehingga semua bahan makanan dapat masuk. Misalnya anak tidak mau makan bayam, maka bayam dapat dibuat dalam telur dadar.
Yang ketiga, berikan air putih setiap kali habis makan. Yang keempat, hindari memberikan makanan selingan mendekati jam makan utama. Yang terakhir, ketika masuk usia 2 tahun, jelaskan manfaat makanan yang harus dimakan sehingga dapat mengurangi rasa tidak sukanya. Kebutuhan gizi dan anjuran pembagian makanan bagi balita usia 1-2 tahun dengan 1.300 kalori. Bahan makanan: nasi jumlah porsi 2/1/4, pagi 7/10, selingan pagi 1/4, siang 7/10, dan sore 6/10. Daging jumlah porsi 1/1/4, pagi 1/4, selingan pagi 1/4, siang 1/2, dan sore 1/4. Tempe jumlah porsi 1/1/2, pagi 1/2, siang 1/2, dan sore 1/2. Sayur jumlah porsi 1/1/2, pagi 1/4, selingan pagi 1/4, siang 1/2, dan sore 1/2. Buah jumlah porsi 2, siang 1/2, selingan sore 1, sore 1/2. Susu tidak ada. Minyak jumlah porsi 1, pagi 1/2, siang 1/4, dan sore 1/4. ASI sekehendak. Taburia 1 saset sehari. Total sehari jumlah porsi itu 1.300. Pagi itu jumlahnya 221, selingan pagi 149, siang 261, selingan sore 87, sore 235. Selanjutnya, kebutuhan gizi dan anjuran pembagian makanan bagi balita usia 3-5 tahun dengan 1.400 kalori. Kita lihat pada tabel. Bahan makanan: nasi jumlah porsi 3, pagi 1, siang 1, sore 1. Sayur jumlah porsi 2, pagi 3/4, siang 3/4, dan sore 1/2. Buah jumlah porsi 2/1/2, selingan pagi 1/2, selingan sore 2. Tempe jumlah porsi 2, siang 1, dan sore 1. Daging jumlah porsi 3, pagi 1, siang 1, sore 1. Minyak jumlah porsi 2, pagi 1/2, siang 3/4, dan sore 3/4. Gula jumlah porsi 2, selingan pagi 1, selingan sore 1. Susu jumlah porsi 1, selingan sore 1. Total sehari jumlah porsi 1.400, pagi 2, 93, 75, selingan pagi 75, siang 81,25, selingan sore 275, sore 375. Patokan porsi yang digunakan: nasi 1 porsi sama dengan 3/4 gelas sama dengan 100 gram atau sama dengan 175 kalori. 2. Sayuran 1 porsi sama dengan 1 gelas sama dengan 100 gram sama dengan 25 kalori. Ketiga, buah 1 porsi sama dengan 1-2 buah atau sama dengan 50-190 gram atau sama dengan 50 kalori. Yang keempat, tempe 1 porsi sama dengan 2 potong sedang atau sama dengan 50 gram atau sama dengan 75 kalori. 5. Daging 1 porsi sama dengan 1 potong sedang sama dengan 35 gram sama dengan 75 kalori. Yang keenam, minyak 1 porsi sama dengan 1 sendok teh sama dengan 5 gram sama dengan 50 kalori. Yang ketujuh, gula 1 porsi sama dengan 1 sendok makan sama dengan 13 gram sama dengan 50 kalori. Yang 8, susu bubuk atau tanpa lemak 1 porsi sama dengan 4 sendok makan sama dengan 20 gram sama dengan 75 kalori. Mengatasi susah makan anak. Mengatasi susah makan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memberikan suasana makan yang nyaman dan menyenangkan. Perhatikan pula hal-hal berikut ini. Yang pertama, ajakan makan harus disampaikan dengan penuh kasih sayang. Lebih ideal jika disertai dengan
menanamkan pemahaman tentang arti makanan. Yang kedua, coba dengan menambahkan hal-hal menyenangkan seperti sambil menonton TV, mendengarkan musik atau bermain, tetapi usahakan anak tetap duduk dan sambil berkomunikasi. Yang ketiga, coba ajak makan bersama temannya. Yang keempat, ajak makan bersama seluruh anggota keluarga dan duduk bersama di meja makan. Biarkan anak makan sendiri dengan alat makan yang sama dengan anggota keluarga yang lain. Yang terakhir, buat jadwal makan secara teratur sehingga lama-kelamaan anak akan kenal dan tahu waktunya makan. Gizi seimbang bagi anak remaja. Masa remaja merupakan saat terjadinya perubahan-perubahan cepat dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial. Periode adolescensia ditandai dengan pertumbuhan yang cepat atau growth spurt, baik tinggi badannya maupun berat badannya. Pada periode growth spurt, kebutuhan zat gizi tinggi karena berhubungan dengan besarnya tubuh. Growth spurt anak perempuan antara 10 dan 12 tahun, anak laki-laki umur 12-14 tahun. Permulaan growth spurt pada anak tidak selalu pada umur yang sama, melainkan tergantung individualnya. Pertumbuhan yang cepat biasanya diiringi oleh pertumbuhan aktivitas fisik, sehingga kebutuhan zat gizi akan naik pula. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi gizi remaja. Faktor yang mempengaruhi gizi pada anak remaja adalah kemampuan keluarga untuk membeli makanan atau pengetahuan tentang zat gizi dan pekerjaan. Data terbaru dari Kesehatan Nasional dan Survei Penguji Ilmu Gizi atau yang disingkat NHNES menyatakan bahwa konsumsi energi wanita dari umur 11 sampai 51 tahun bervariasi. Dari kalori yang rendah sekitar 1329 sampai kalori yang tinggi 1958 kalori. Konsumsi makanan wanita perlu mempertimbangkan kadar lemak kurang dari 30% dan tinggi kalsium sekitar 800 sampai 1200 mg per hari. Rata-rata RDA kebutuhan kalsium 1000 mg. Selain itu, wanita juga harus memperhatikan unsur sodium, cara pengolahan makanan, dan para wanita perlu membatasi makanan kaleng atau makanan dalam kotak. Kebutuhan gizi seimbang bagi anak remaja. Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan kebutuhan gizi seimbang bagi remaja dan cara pemenuhannya, yaitu 1. Energi. Kebutuhan energi remaja dipengaruhi oleh aktivitas, metabolisme basal, dan peningkatan kebutuhan untuk menunjang percepatan tumbuh kembangnya masa remaja. Metabolisme basal sangat berhubungan erat dengan jumlah massa tubuh tanpa lemak. Kekurangan energi dan nutrien kronis di usia remaja dapat berdampak pada keterlambatan pubertas atau hambatan pertumbuhan. 2. Karbohidrat. Jumlah karbohidrat yang dianjurkan adalah 50% atau lebih dari energi total, serta tidak lebih dari 10-25% berasal dari karbohidrat sederhana seperti sukrosa atau fruktosa. 3. Protein. Kebutuhan protein tertinggi pada remaja terjadi pada saat puncak percepatan tinggi, remaja putri 11-14 tahun, laki-laki 15-18. Kekurangan asupan protein secara konsisten pada masa ini dapat berdampak pada berkurangnya pertumbuhan linear, keterlambatan maturasi seksual, serta berkurangnya akumulasi massa tubuh tanpa lemak. 4. Lemak. Pedoman gizi seimbang menganjurkan konsumsi lemak tidak lebih dari 30% dari energi total dan tidak lebih dari 10% berasal dari lemak jenuh. Sumber utama lemak dan lemak jenuh adalah susu, daging, keju, mentega atau margarin, dan makanan lain seperti kek atau es krim.
5. Mineral. Sejumlah mineral penting yang harus dipenuhi di usia remaja antara lain kalsium. Kebutuhan kalsium pada masa remaja merupakan yang tertinggi karena remaja mengalami pertumbuhan skeletal yang dramatis. Angka kecukupan asupan kalsium yang dianjurkan untuk kelompok remaja adalah 1.300 mg per hari. Susu merupakan sumber kalsium terbaik, disusul dengan keju, es krim, dan yogurt. Ini banyak makanan dan minuman yang difortifikasi dengan kalsium yang setara dengan kandungan kalsium pada susu. Kemudian ada zat besi. Seperti halnya kalsium, kebutuhan zat besi pada remaja baik perempuan maupun lelaki meningkat sejalan dengan cepatnya pertumbuhan dan bertambahnya massa otot dan volume darah. Pada remaja putri, kebutuhan lebih banyak dengan adanya menstruasi. Kebutuhan besi pada remaja lelaki 10-12 mg per hari dan perempuan 15 mg per hari. Besi dalam bentuk heme yang terletak pada sumber hewani lebih mudah diserap dibandingkan dengan besi non-heme yang terdapat pada biji-bijian atau sayuran. Lalu ada seng. Ini sebagai metaloenzim pada proses metabolisme serta penting pada pembentukan protein dan ekspresi gen. Daging merah, kerang, dan biji-bijian utuh merupakan sumber seng yang baik. 6. Vitamin. Vitamin A penting untuk fungsi penglihatan, pertumbuhan, reproduksi, dan fungsi imunologi. Sumber vitamin A yaitu serealia siap saji, susu, wortel, margarin, dan keju. Vitamin E dikenal dengan antioksidan yang penting pada remaja untuk menunjang pesatnya pertumbuhan. Vitamin C. Vitamin ini terlibat dalam pembentukan kolagen dan jaringan ikat pada remaja. Untuk vitamin C pada remaja perokok perlu ditambah hingga 35 mg per hari karena stres oksidatif yang diakibatkan oleh aktivitas merokok. Vitamin ini berperan pada sintesis DNA, RNA, dan protein. Kekurangan folat menyebabkan terjadinya anemia megaloblastik. Sumber folat antara lain saran berwarna hijau. Jadi, cara memenuhi gizi seimbang dan mempertahankan pola hidup sehat pada remaja dapat dicapai dengan makan 3 kali sehari, mengonsumsi makanan dari sumber beragam untuk memenuhi kebutuhan gizi, termasuk ikan dan sumber protein lainnya, mengonsumsi sayuran dan buah, batasi konsumsi makanan cepat saji, jajanan, dan makanan selingan yang manis, asin, serta berlemak. Usahakan tetap minum cairan 8 gelas sehari. Hindari merokok dan rutin melakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit sehari. Menu gizi seimbang bagi remaja. Berikut adalah contoh menu makanan yang dianjurkan untuk remaja. Yang pertama, sarapan. 1 mangkuk sereal gandum yang diberi susu dan pisang. Kemudian makan siang, roti lapis isi daging, keju, dan tomat. Tambahkan sepiring salad buah-buahan sebagai pendamping. Kemudian makanan selingan, 3 potong roti panggang ditambah 1/4 mangkuk selai buah dan 40 gram buah-buahan kering. Yang terakhir makan malam, sepiring nasi, ayam panggang, dan tumis sayuran. Masalah gizi pada remaja. Yang pertama ada obesitas. Walaupun kebutuhan energi dan zat-zat gizi lebih besar pada remaja daripada dewasa, tetapi ada sebagian remaja yang makannya terlalu banyak melebihi kebutuhannya sehingga menjadi gemuk. Berolahraga dan melakukan pengaturan makan adalah cara untuk menurunkan berat badan.
Diet tinggi serat sangat sesuai untuk para remaja yang sedang melakukan penurunan berat badan. Pada umumnya, makanan yang serat tinggi mengandung sedikit energi. Dengan demikian, dapat membantu menurunkan berat badan. Di samping itu, serat dapat menimbulkan rasa kenyang sehingga dapat menghindari ngemil makan. Yang kedua, ada kurang energi kronis. Pada remaja, berat badan kurus atau yang disebut dengan kurang energi kronis tidak selalu berupa akibat terlalu banyak olahraga atau aktivitas fisik. Pada umumnya adalah karena makan terlalu sedikit. Remaja perempuan yang menurunkan berat badan secara drastis erat hubungannya dengan faktor emosional seperti takut gemuk, seperti ibunya, atau dipandang lawan jenis kurang seksi. Yang ketiga ada anemia. Anemia karena kurang zat besi adalah masalah yang paling umum dijumpai terutama pada perempuan. Zat besi diperlukan untuk membentuk sel-sel darah merah, dikonversi menjadi hemoglobin, beredar ke seluruh jaringan tubuh, berfungsi sebagai pembawa oksigen. Remaja perempuan membutuhkan lebih banyak zat besi daripada laki-laki. Agar zat besi yang diabsorpsi lebih banyak tersedia oleh tubuh, maka diperlukan bahan makanan yang berkualitas tinggi, seperti pada daging, hati, ikan, ayam. Selain itu, bahan makanan yang tinggi vitamin C membantu penyerapan zat besi. Gizi seimbang bagi orang dewasa. Penyelidikan membuktikan bahwa apabila manusia sudah mencapai usia lebih dari 20 tahun, maka pertumbuhan tubuhnya sama sekali sudah terhenti. Ini berarti makanan tidak lagi berfungsi untuk pertumbuhan tubuh, tetapi untuk mempertahankan keadaan gizi yang sudah didapat atau membuat gizinya menjadi lebih baik. Dengan demikian, kebutuhan akan unsur-unsur gizi dalam masa dewasa menjadi konstan, kecuali jika terjadi kelainan-kelainan pada tubuhnya, seperti sakit dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi gizi seimbang pada orang dewasa. Kebutuhan energi pada orang dewasa adalah 1.700 sampai 2.250 kalori. Untuk mencegah terjadinya penyakit gangguan metabolisme, perlu menyeimbangkan masukan energi sesuai dengan kebutuhan tubuh agar tidak terjadi penimbunan energi dalam bentuk cadangan lemak dalam tubuh. Yang pertama ada karbohidrat. Faktor yang perlu diperhatikan untuk menentukan adalah aktivitas fisik angka, kecukupan gizi energi untuk dewasa 2.000 sampai 2.200 kalori. Untuk perempuan dan untuk laki-laki antara 2.400 sampai 2.800 kalori setiap hari. Energi ini dianjurkan sekitar 60% berasal dari sumber karbohidrat. Bahan makanan sumber energi adalah padi, gandum, kentang, serta singkong. Yang kedua ada protein. Kebutuhan protein pada usia dewasa adalah 50-60 gram per hari atau berkisar 11% dari total masukan energi. Angka kecukupan protein atau yang disingkat dengan AKKP pada orang dewasa menurut hasil-hasil penelitian keseimbangan nitrogen adalah 0,75 gram per kilogram berat badan. Berupa protein patokan tinggi yaitu protein telur. Mutu cerna dan daya manfaat telur adalah 100. Yang ketiga, lemak. Kebutuhan lemak pada orang dewasa tidak boleh melebihi 630 kalori atau sekitar 30% dari total kalori. Konsumsi lemak yang tinggi dari makanan kemungkinan akan menaikkan kadar lipid darah yang disertai peningkatan resiko terserang penyakit jantung koroner. Sumber lemak berasal dari daging, telur, minyak jagung, minyak kacang, kedelai, ikan, susu, dan lain-lain. Yang keempat ada vitamin. Kebutuhan juga meningkat selama di muda karena pertumbuhan dan perkembangan cepat terjadi. Karena energi yang meningkat, maka pertumbuhan kebutuhan beberapa vitamin pun meningkat.
antara lain yang berperan dalam metabolisme karbohidrat menjadi energi seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan niacin. Untuk pertumbuhan tulang diperlukan vitamin D yang cukup, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Yang kelima ada mineral. Konstituen esensial pada jaringan lunak, jaringan, dan skeleton atau kerangka sumber mineral adalah besi, tembaga, kobalt, selenium, seng, fluorine, kromium, dan molybdenum. Yang terakhir ada air. Bagian terbesar zat pembentuk tubuh manusia adalah sumber air dari air teh, air putih, air susu, dan lain-lain. Status gizi pada orang dewasa. Dalam mengkonsumsi zat gizi perlu diperhatikan status gizi yang kita konsumsi agar makanan yang kita konsumsi seimbang. Perlu juga memperhatikan berat badan agar dalam batas normal atau yang disingkat dengan DBN. Berat badan dalam batas normal terletak antara nilai 18,5 sampai 25,0 sebagai hasil perhitungan indeks massa tubuh atau yang disingkat dengan IMT. Cara menghitung indeks massa tubuh. IMT ini berlaku pada orang dewasa berusia 20 sampai 65 tahun dan tidak berlaku untuk wanita hamil dan menyusui. Keterangannya kurang 18,5 dan normal 18,5 sampai kurang dari 25. Pola menu seimbang untuk orang dewasa. Pola menu seimbang dikembangkan sejak kita lahir hingga kita dewasa atau lansia. Menu seimbang adalah menu yang terdiri dari beraneka ragam makanan dalam jumlah dan porsi yang sesuai, sehingga memenuhi kebutuhan gizi guna pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang rusak dalam proses kehidupan. Contoh menu seimbang. Yang pertama ada pagi, roti panggang coklat, telur dadar, pepes, tahu, susu, dan pisang. Kemudian pada siang hari, nasi putih, salad sayur, ayam goreng, tahu goreng, kerupuk, dan apel. Pada malam hari, nasi putih, sayur bening, perkedel jagung, tahu goreng, dan pepaya. Dampak gizi pada orang dewasa. Dalam mengkonsumsi gizi yang tidak seimbang akan berdampak buruk bagi kesehatan. Dampak kekurangan gizi pada orang dewasa. Penurunan produktivitas kerja dan derajat kesehatan disebabkan oleh kekurangan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Yang pertama ada anemia disebabkan kekurangan mengkonsumsi makanan sumber zat besi. Kemudian ada gondok, kelainan kelenjar tiroid karena kurangnya mengkonsumsi iodium, dan kebutaan disebabkan kurangnya mengkonsumsi vitamin A. Penyebab dari dampak kekurangan gizi yaitu kemiskinan, kurangnya pengetahuan tentang gizi, dan kebiasaan makan yang buruk. Dampak kelebihan gizi pada orang dewasa. Dampak masalah gizi pada orang dewasa nampak dengan semakin meningkatnya penyakit degeneratif seperti jantung koroner, diabetes mellitus, hipertensi, serta penyakit hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan terdapat banyak kekurangan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.